pertama reformasi politik kebebasan pers. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kebebasan pers mendapatkan ruang yang sangat luas sebagai bagian dari reformasi politik. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menghapuskan sistem pemberedalan media yang sebelumnya ketat pada masa Orde Baru. Sistem multipartai pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama era reformasi dan paling demokratis setelah 1955. Dari 141 partai yang terdaftar, 8 partai lolos verifikasi. Partai dibagi dalam 4 kelompok ideologi. Yang pertama nasionalis, misalnya PDI Perjuangan. Yang kedua Islam, misalnya PKB, PDP, Partai Keadilan. Yang ketiga Kristen atau Nasrani atau Partai Kristen Indonesia. Yang keempat Sosial Demokrat, misalnya Golkar. Tujuan pemilu ini adalah memilih anggota legislatif untuk amandemen UUD 1945 dengan total 700 anggota MPR. Selanjutnya, penghapusan dua fungsi ABRI pada era B.J. Habibie. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mulai melakukan reformasi untuk mengurangi peran politik militer. Dua fungsi ABRI secara bertahap dikurangi karena dinilai merusak demokrasi dan sering menimbulkan pelanggaran HAM. Langkah awal yang dilakukan dengan memisahkan TNI dan Polri sehingga fokus TNI hanya pada pertahanan negara. Proses penghapusan dua fungsi ini dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya dan ditargetkan selesai pada pemilu 2004 sehingga peran politik ABRI benar-benar dihapus pada pemilu 2009. Akibatnya, jumlah media di Indonesia meningkat pesat. Media cetak dari yang 289 menjadi 1.398. Radio swasta dari 996 menjadi 74 stasiun penyiaran. UU Pers ini memberikan jaminan kebebasan untuk menyampaikan berita dan pendapat tanpa campur tangan pemerintah, sehingga media pers Indonesia menjadi lebih kritis dan demokratis. Kondisinya Sumatera 4 Timur, latar belakangnya adalah konflik dan penentangan. Selama masa pendudukan terjadi perlawanan bersenjata atau resistensi dan gerakan sipil pro kemerdekaan. Insiden-insiden seperti penembakan Santa Cruz tahun 1991 meningkatkan perhatian internasional. Penindasan, pelanggaran HAM dan ketegangan antara kelompok pro integrasi. Status kolonial. Timur Timur atau sekarang Timor Leste adalah bekas koloni Portugis hingga 1975. Setelah proklamasi kemerdekaan singkat oleh Fretilin tahun 1975, Indonesia melakukan intervensi dan menguasai wilayah tersebut. Integrasi formal ke Indonesia diumumkan dan Timur Timur menjadi provinsi ke-27 pada 17 Juli tahun 1976. Yang selanjutnya yaitu kebijakan reformasi. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, pemerintah Habibie mengadopsi kebijakan lebih terbuka dan reformis yang juga menyentuh isu Timor Timur. Pengumuman referendum. Habibie meminta PBB untuk menyelenggarakan konsultasi atau jejak pendapat untuk memberikan pilihan antara otonomi khusus dalam NKRI atau kemerdekaan pemerintahan resmi kepada Sekjen PBB, dicatat pada 27 Januari 1999. Keputusan ini memunculkan jadwal referendum yang diselenggarakan oleh UNAMED. Proses referendum. Pemilih diminta memilih menerima otonomi khusus dalam NKRI atau menolak, yang berarti menuju kemerdekaan. United Nations atau UNAMED mengawasi proses pemungutan suara dan penghitungan. Penghitungan menunjukkan mayoritas menolak otonomi, sekitar 78,5% menolak. Pemungutan berjalan di tengah tekanan keamanan tinggi akibat aktivitas milisi pro-integrasi. Dampak pasca referendum. Terjadi gelombang kekerasan besar oleh milisi pro-integrasi yang didukung elemen TNI pembakaran desa, pengusiran penduduk, dan korban jiwa atau pengungsi massal. Peran B.J. Habibie dalam masa referendum.
Habibie yang secara resmi meminta PBB menyelenggarakan pilihan politik bagi Timur Timur Januari 1999, dan ia memutuskan untuk memberi opsi itu meskipun berisiko tinggi. Keputusan itu membuka jalan bagi penentuan nasib rakyat Timur Timur lewat referendum. Latar belakang krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Penyebabnya yaitu krisis berawal dari Thailand, menyebar ke Indonesia karena utang luar negeri swasta yang besar, sistem perbankan yang rapuh, dan situasi politik yang tidak stabil. Dampaknya yaitu nilai rupiah anjlok dari 2.400 rupiah menjadi 16.000 US dollar, atau harga kebutuhan pokok naik, banyak perusahaan bangkrut, pengangguran melonjak, dan memuncak kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada kejatuhan Orde Baru. Kebijakan ekonomi Presiden mengambil langkah cepat untuk memulihkan ekonomi, realisasi perbankan, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPN untuk menutup bank yang tidak sehat dan menjamin simpanan nasabah, memulihkan kepercayaan publik, reformasi sektor keuangan, memperkuat regulasi perbankan, dan menjadikan Bank Indonesia (BI) independen untuk menjaga stabilitas moneter. Program jaring pengaman sosial, memberikan subsidi bahan pokok, bahan pendidikan, dan kesehatan untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak krisis. Peran IMF dalam pemulihan ekonomi. Dana Moneter Internasional memberikan pinjaman besar dengan syarat Indonesia harus melakukan reformasi ketat seperti menaikkan suku bunga dan mengurangi subsidi. Namun kebijakan ini pada awalnya justru memperparah kondisi ekonomi. Hasil dan dampak kebijakan ekonomi. Kebijakan Habibie berhasil menstabilkan nilai rupiah dan menurunkan inflasi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan juga mulai pulih meskipun biaya restrukturisasi bank menjadi sangat besar dan menjadi utang negara. Evaluasi dan kritik. Upaya Habibie dianggap sebagai langkah awal yang penting dan berhasil dalam menstabilkan ekonomi. Namun, kebijakan ini dikritik karena biaya restrukturisasi perbankan yang masif, ketergantungan pada IMF, dan penyalahgunaan dana CPS yang tidak tepat sasaran.